bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas setiap berkat dan kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan dan rahmat Tuhan yang masih mengizinkan kami hidup hingga saat ini. Kami patut memuji dan memuliakan nama Bapa. Pada hari Tuhan Yesus, kami serahkan juga hidup kami dalam tangan-Mu yang kudus, agar kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa membimbing dan menuntun kami untuk menjalani hari-hari kami sedemikian rupa. Terima kasih Bapa, dalam firman ini juga kami serahkan hidup kami ke dalam Engkau. Biarlah firman-Mu yang berkuasa atas hidup kami dan menerangi setiap jalan kami. Berfirmanlah Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nats renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Ibrani 13 ayat 14. Beginilah dikatakan, sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap, kita mencari kota yang akan datang. Aidang adong dihita di sonhu tanahot, alai dilului rohat tadona narosogot. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti sering mempertanyakan, ketika nanti saya mati saya akan kemana dan di mana, seperti itu. Dan barangkali jika ada yang dikatakan atau dipertanyakan kepada kita saat ini, ketika kamu mati saat ini, apakah kamu siap ketika kamu harus mati tetapi langsung ke surga? Barangkali beberapa di antara kita ada yang mengatakan saya siap, tetapi beberapa juga ada yang mengatakan saya tidak siap. Maka kita dari hal ini harus meyakinkan pikiran kita saat ini juga. Mengapa harus menundanya jika memang tujuan akhirnya kita adalah ke surga? Kita harus membereskan masalah ini dan harus menaruh iman percaya kita pada rencana keselamatan Allah atas hidup kita. Kita harus menerima anugerah hidup kekal yang diberikan Allah secara cuma-cuma, sehingga tidak ada lagi keraguan ketika kita mati di dalam kepercayaan kemana saya. Karena salah satu tujuan Allah menyelamatkan kita atau mempersiapkan itu adalah bagi kita orang percaya yang mati di dalam iman. Dan itulah syarat utama ketika kita mati lalu kita masuk ke dalam surga. Kuncinya bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena iman kepercayaan itulah. Dan setiap orang yang sudah memperoleh jaminan keselamatan, maka ia wajib juga untuk memberitakan firman atau kabar baik itu kepada sesamanya. Oleh karena itu, kita harus mengingat atau merenungkan kembali firman Allah di pagi hari ini. Pergunakan rangkaian renungan tentang surga ini sebagai bahan untuk menenangkan orang yang belum memiliki kepastian keselamatan. Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat bahwa dunia ini bukanlah rumah permanen kita, melainkan tempat sementara. Kita menantikan rumah yang akan datang itu, yang telah disiapkan kepada kita, dengan syarat kita harus percaya kepada Kristus. Hanya dengan bermodalkan iman itulah kita bisa sampai ke tempat yang telah Allah siapkan itu. Sebagaimana Paulus menguatkan orang-orang Ibrani yang sedang mengalami berbagai kesulitan pada itu karena iman mereka kepada Kristus. Mereka dianiaya dan diberlakukan secara tidak adil. Mereka hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Tetapi hal yang menjamin kehidupan mereka, ada surga yang menjadi tempat penantian, ada tempat terakhir setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang percaya di dalam Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengingat bagaimana firman ini. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Memang dunia bukanlah tempat terakhir kita, melainkan kita masih akan melanjutkan kepada kehidupan yang kekal, yaitu surga
yang telah disediakan Allah bagi kita. Pertanyaannya adalah, di mana kita akan menghabiskan hidup kita? Apakah kita di surga atau di neraka? Kita bisa memilih dari pintu mana kita lewat di akhir hidup kita. Ibrani 13 ayat 14 ini sekali lagi menekankan, di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Kita menjadi bagian dari keluarga Allah. Maka ada yang jauh lebih baik dibandingkan sekadar hidup di dunia saat ini, di kehidupan yang kita jalani saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan menaruh hatimu terlalu dalam kepada dunia, tetapi kita bangunlah iman kita kepada Allah dan mempersiapkan hati kita untuk sampai kepada tempat kota yang akan datang itu, yang akan kita jalani, yang akan kita terima selagi kita beriman kepada Allah. Ingat, Tuhan beserta kita dan selalu menguatkan iman kita jika kita tetap percaya kepadanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.